Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Sahabat pembelajar di mana saja berada, khususnya siswa-siswi SMA SMK kelas 12 yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan pembelajaran tentang makna iman pada hari akhir. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu hari akhir, apa itu dalil-dalil tentang hari akhir, baik dalil nakli, yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, maupun dalil yang bersumber dari akal pikiran manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang kiamat, yaitu tentang tanda-tanda hari kiamat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, bilakah hari kiamat itu tiba? Kapankah hari kiamat itu akan datang?" Rasulullah menjawab, "Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak diberitahu kapan datangnya hari kiamat. Tetapi Allah sudah memberikan kode atau tanda-tanda kapan datangnya kiamat itu." Sahabat pembelajar di mana saja berada, di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah yang pertama, ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya. Kasus ini sudah banyak merebak di sekitar kita. Banyak perempuan-perempuan yang melahirkan anak tidak mempunyai suami. Bahkan suaminya adalah bapak kandungnya sendiri. Itu tanda bahwa kiamat akan datang. Yang kedua, ketika para pengembala unta-unta hitam mulai bersaing dengan yang lainnya. Ini diibaratkan orang-orang berlomba-lomba dengan kemewahannya, dengan kendaraan-kendaraan yang mewahnya, berlomba-lomba bersaing dengan yang lainnya. Ini juga tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Yang ketiga adalah lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Sudah sedikit orang yang mau belajar. Karena tidak mau belajar maka menjadi orang-orang yang bodoh. Dan justru ironisnya adalah orang-orang yang bodoh menjadi pemimpin-pemimpin. Kata Rasulullah, andaikan suatu organisasi dipimpin oleh orang yang bodoh, maka tunggu saja kehancurannya. Sudah banyak orang-orang yang bodoh menjadi pemimpin, sementara orang-orang yang alim tinggal diam saja. Yang keempat adalah meluasnya perilaku minuman keras, narkoba, berbagai macam minuman keras sudah terbiasa pada masyarakat kita. Itu tandanya bahwa kiamat akan segera datang. Berikutnya adalah masa atau waktu terasa amat pendek. Munculnya Dajjal, simbol kekuatan yang zalim. Dan yang terakhir adalah terbitnya matahari dari arah barat. Inilah beberapa tanda-tanda yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada para sahabat tentang tanda-tanda hari kiamat. Sahabat pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjut tentang nama-nama hari kiamat. Kita tahu sebelum kita hadir di dunia ini, sebelumnya kita pernah hadir di alam rahim, yaitu di rahim ibu kita masing-masing. Sebelum itu ada yang disebut dengan alam ruh, di mana Allah menciptakan alam ruh, dan pada saat itu Allah bertanya kepada kita sekalian, "Alastu birabbikum?" Qalu bala syahidna. Pada saat itu ruh-ruh kita sudah ditanyakan oleh Allah, "Siapa Tuhanmu?" Atau "Apakah aku ini Tuhanmu?" Maka seluruh ruh menjawab, "Bala syahidna." Betul bahwa engkau adalah Tuhan kami. Tetapi ketika kita ada di dunia, kita banyak melupakan tentang Tuhannya. Banyak melakukan perilaku-perilaku yang justru dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah kehidupan kita saat ini berada di sini. Nah, tadi bahwa di sini ada kiamat kecil dan nanti kita akan menghadapi kiamat yang sangat maha dahsyat. Nah, pada saat ini ada orang-orang yang sudah meninggal. Mereka ada di Yaumul Barzah, hari dikuburnya manusia. Jadi orang yang pertama sampai dengan yang terakhir pada detik ini, mereka yang meninggal
lalu kemudian mereka dikubur di sebuah tempat yang namanya Yaumul Barzakh. Ketika kiamat itu datang, tadi idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka alam semesta ini hancur, luluh, berantakan. Tentu saja kita entah ada di mana. Seluruh manusia sudah berada di bawah bumi, sudah bercampur dengan bumi. Itulah hari kiamat. Setelah dihancurkan alam semesta ini, lalu kemudian Allah membangkitkan manusia dari alam kuburnya tadi. Inilah yang kemudian disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Setelah mereka dibangkitkan, lalu menuju ke alam mahsyar. Seluruh umat manusia dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat luas sekali. Itulah yang disebut dengan Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di tempat yang sangat luas sekali. Pada saat di Yaumul Mahsyar ini ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di sana. Di antaranya adalah Yaumul Hisab, dihitung seluruh amal manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Setelah dihitung, lalu kemudian ditimbang. Namanya Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal manusia. Beratan mana antara dosa dan pahala? Kemudian setelah ditimbang dan sudah diketahui mana yang banyak, mana yang berat amal-amal kita, lalu kemudian dibalaslah amal-amal kita. Itulah yang disebut dengan Yaumul Jaza, hari pembalasan amal kita. Tentu saja balasannya adalah hanya dua. Yang pertama balasan kebahagiaan yang disebut dengan surga, dan yang kedua adalah balasan penyiksaan yang dimaksud dengan neraka. Sahabat belajar di mana saja berada, kita sekarang masih ada di dunia, belum terjadi kiamat. Mumpung masih ada waktu, kita bisa mempersiapkan diri agar kelak nanti ketika dihisab banyak amal baiknya, agar nanti ketika ditimbang yang berat adalah amal baiknya, dan kemudian kita mendapatkan imbalan atau pembalasan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat belajar yang dirahmati Allah, kita sudah belajar tentang hari kiamat, maka jadikanlah pelajaran untuk kita ke depan. Di antaranya adalah kita mampu memelihara diri dari perilaku yang tercela, seperti egois, takabur, serakah, dan lain-lain. Kita tahu bahwa kita adalah makhluk yang papa, makhluk yang lemah, maka tidak perlu egois, takabur, serakah. Yang kedua, dengan kita belajar iman pada hari akhir, maka semangat beribadah harus lebih bertambah. Disiplin dan bertanggung jawab harus ada pada diri kita. Hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan keburukan. Kita sadar betul bahwa hidup itu tidak selama-lamanya, pasti ada akhirnya, dan kita harus mempersiapkan untuk kehidupan yang akhir nanti. Dan kita tentu saja akan memiliki ketenangan dan ketentraman kalau kita meyakini bahwa ada harapan kelak kita akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Amin. Oleh karena itu, kita menjadikan pelajaran tentang hari kiamat untuk menabung amal sebaik-baiknya, amal sebanyak-banyaknya. Tidak boleh sewenang-wenang dalam berperilaku, karena setiap perilaku kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kita harus menyadari bahwa sesuatu itu ada konsekuensinya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebiji zarah, akan Allah balas dengan kebaikannya. Dan barang siapa yang beramal keburukan meskipun sebiji zarah, maka akan dibalas dengan keburukannya itu. Dan kita akan tahu bahwa ternyata hidup itu adalah untuk ibadah. Kita harus paham betul bahwa hidup itu adalah untuk ibadah, bukan untuk yang lainnya. Maka sebaiknya seluruh aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali tidak lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat belajar di mana saja berada, demikian beberapa pemahaman tentang iman pada hari akhir. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita berbuat baik menghadapi kehidupan ke depan. Sahabat belajar, sebelum berakhir, saya ingin memberikan tugas mandiri
Itu coba amati perilaku di sekitarmu, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Mengapa akhir-akhir ini banyak perilaku yang menyimpang, baik dilakukan oleh siswa, oleh guru, maupun orang tua. Hampir banyak kasus-kasus yang menyimpang yang diperagakan di depan kita, baik melalui media maupun yang lainnya. Maka kita coba cari akar masalahnya. Ketika masalahnya adalah banyaknya penyimpangan perilaku, kira-kira akar masalahnya apa? Kalian coba cari. Kalau sudah ketemu akar masalahnya, kira-kira solusinya seperti apa? Silakan kamu gambar pohon ini, problem tree ini, gambar kemudian tulis permasalahannya, lalu dicari akar masalahnya, dan kalau sudah ketemu akar masalahnya, kira-kira solusi yang tepat seperti apa? Inilah tugas yang kalian akan kerjakan berikutnya. Baik, ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya agar kita kelak di akhirat mendapatkan surganya Allah, dan mudah-mudahan kita terhindar dari binasanya kiamat nanti. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.